ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah Majelis Taklim Darul Maghfirah, semoga curahan rahmat, kasih sayang, ampunan Allah, inayah dan hidayah Allah terus berlimpah pada kita sampai kita berjumpa dengan Allah dan kumpul dengan baginda Nabi dan seluruh keluarga kita di surga Allah. Amin. Kita telah membahas, mempelajari perjalanan seorang hamba menuju Allah untuk menjadi kekasih Allah dengan melalui tangga pertama yang kemarin dengan babut taubah. Selanjutnya pada makam yang kedua, setelah kita stop dari perbuatan dosa dan maksiat, menyesal akan kesalahan kita dan tidak mengulangi lagi, memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah. Kalaupun ada khilaf salah dengan manusia yang dapat minta ridha, minta halal kepada orang yang telah kita zalimi atau kita sakiti, maka inilah disebut dengan nama taubatan nasuh. Selanjutnya menaik lagi dari makam taubat, naik kepada makam yang kedua, al-faslu tsani fil khaufi wa raja'. Makam yang kedua, makam khauf dan raja'. Apa itu khauf? Khauf itu adalah satu makam, keadaan, hal ehwal hati seseorang adalah ketakutan hati karena bahaya yang akan menimpanya atau karena sesuatu yang ditakutinya akan hilang pada dirinya yang dicintainya. Itu menurut bahasa. Menurut bahasa, khauf itu adalah ketakutan hati karena bahaya yang akan menimpanya atau ketakutan karena hilangnya sesuatu yang sangat dicintainya muncul di hati, itu namanya khauf menurut bahasa secara umum. Kemudian khauf menurut syariat adalah perasaan takut yang bersangatan kepada Allah, bersumber dari pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang sempurna tentang Allah. Perasaan kagum akan keagungan kekuasaan Allah. Makanya yang paling sangat takut kepada Allah itu khauf, paling sangat takut di antara kamu semua puji Nabi kepada Allah, aku. Kenapa? Aku sangat mengenal Allah. Makin orang itu ma'rifat kepada Allah, makin mengenal siapa Allah, makin bersangatan takutnya kepada Allah. Maka itu dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah memberikan satu kabar, hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Hidayah, rahmat, petunjuk Allah hadiahkan bagi orang yang bersangatan takutnya kepada Allah. Jadi tanda orang itu
mendapat rahmatnya Allah, mendapat tuntunan Allah, di hatinya ada perasaan takut yang bersangatan kepada Allah. Cuman ingat rumus takut. Takut kepada sesuatu selain Allah menjauh dari yang kita takuti. Takut kepada Allah mendekat diri kepada Allah. Kemudian orang yang bersangatan takut kepada Allah, dialah yang disebut dengan ulama yang sebenarnya ulama. Yang ngaku alim, kitabnya sedang hafal Quran, nahwu saraf semua luar biasa, tapi di hatinya nggak ada ketakutan kepada Allah. Itu bukan ulama Allah. Itu ulama su. Itu ulama dunia. Dia bisa berdebat, dia bisa berhujah, dia bisa berbaca-baca, tapi tidak ada ketakutan di hatinya Allah. Bukan. Mungkin ilmunya seadanya, sederhana, biasa saja, tapi bersangatan dia takutnya kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang bersungguh-sungguh bersangatan takutnya kepada Allah, itulah dari hamba-hamba Allah yang diberikan ilmu Allah. Tanda orang yang mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berfaedah, bila hati mereka bersangatan ketakutannya kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengkabarkan, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu bagi orang-orang yang hatinya bersangatan takutnya kepada Allah. Apa bukti bahwa orang itu takut kepada Allah? Makanya setiap orang berkhutbah ini ada ketikanya. Ya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, hai manusia bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Makna takut yang takwa. Jadi orang yang takut itu orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, apakah makna takwa itu? Ujar Sidin, hai sahabatku, engkau berjalan di satu jalan yang kanan kirinya jurang, batunya tajam-tajam, banyak onak dan duri di jalan. Durinya gana-gana, jurang, jalannya kecil. Bagaimanakah ketika engkau berjalan? Apa jawab orang tersebut? Wahai Khalifah Umar, ulun berjalan akan hati-hati sekali. Setiap langkah ulun perhitungkan, jangan sampai terinjak duri, jangan sampai jatuh ke jurang. Terus waspada. Nah, itulah makna takwa. Dan apa takwa? Berhati-hati, jangan sampai kita membuat Allah marah. Dengan apa kita membuat Allah marah, Allah murka? Dengan melanggar segala apa yang dilarang oleh Allah, yang ditegak oleh Allah untuk jangan dikerjakan, jangan digawi. Kalau digawi, lihat aja. Nah, orang yang bersangatan takutnya kepada Allah Ta'ala, maka dia takut melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah, karena ketakutannya lawan Allah.
Maka itu dalam ayat yang lain Allah mengkabarkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa orang yang bertakutan kepada Allah, bersangatan takutnya kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu ia mengendalikan nafsunya. Artinya untuk berbuat maksiat mudah, apalagi duit banyak, sarana menunjang, kesempatan ada, orang kadang melihat, duit banyak, sarana ada, kesempatan ada, orang nggak lihat. Tapi karena bersangatan dia takutnya kepada Allah, tidak berani dia berbuat dosa, tidak berani dia berbuat maksiat. Kenapa? Dia merasa selalu diawasi oleh Allah, dilihat Allah. Padahal, maaf, kayak orang juga, bagi orang juga sama aja, mengatakan manusia sama aja. Melakukan mustahil sama aja. Karena manusia lain malaikat kada beliau. Mun manusia pian maka ada beliau yang ada sama aja. Cuma bagaimana kemampuannya mengendalikan dirinya sehingga merasa ketakutan yang bersangatan. Contoh, maaf, yang tersinggung ini hanya ilustrasi. Andaikan ada di hadapan kita ratu sejagat, beda sama, rupanya pian naik pesawat, Pak Ai, suami istri naik pesawat. Ternyata di pesawat itu pelayan-pelayannya, maaf, pramugarinya ratu sejagat. Maka lemah lembut, ramah, mau minum apa? Perlu apa Pak? Siapa aja pasti melihat. Manusiawi. Bahkan ngajak foto-foto lagi. Ini dihidang namanya ngurus sedikit apa nih? Tawangi nang di hadapan nih. Tetapi setelah asik foto-foto, tiba-tiba ada pengumuman para penumpang pasang sabuk pengaman. Cuaca sangat amat buruk. Mesin pesawat satu sudah mati. Minyak hendak habis. Satu buaya. Di hadapan tiang 600 sejagat tadi, kira-kira pasti beliau tidak? Atau pemuda ganteng sejagat di hadapan pian beliau tidak lagi? Habar hati sudah. Bahkan menawari lagi Pak. Ayo, di mana alamat Pak? Saya akan siap datang ke rumah Bapak. Saya siap diambil Bapak istri yang ketiga, nggak apa-apa. Pamannya, jangan ini kata Bapak, Pak, ayo ha. Makin duduk. Kira-kira beliau pada. Oh, hambar berataan ke payung lagi. Nah, itulah sesungguhnya kaum yang sebenar-benar kaum. Kagak ada lagi tertarik lawan apapun, karena bersangatan takutnya lawan Allah daripada mati. Tapi sadarkah kita sebenarnya walaupun tidak naik pesawat, umur setiap waktu, setiap detik akan datang kepada kita. Ijra'is siap mencengkeram roh kita nina. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Merasakan kita ketika menghembus nafas tidak berani meyakini akan bisa menarik
pemasukan. Ketika masuk kategorinya akan mengeluarkan jiwa kita dalam genggaman kekuasaan. Insya Allah kalau sudah hati bersangatan takutnya melawan Allah, apalagi yang kebayang di pikirannya neraka menyala-nyala. Satu. Atau maaf, ini contoh ilustrasi lagi. Ini adalah cantik. Cantik banget. Luar biasa sudah ratus sejagat. Tiba-tiba datang seseorang lagi. Ternyata yang seseorang ini seujung kuku orang yang datang tadi ada ratus sejagat tuh. Lawan keringkingannya aja kalah 600 sejagat tadi. Lawan keringkingannya aja kada apa-apanya, apalagi lawan orangnya. Kira-kira yang bagian yang tak sejagat kan bagian yang datang tadi kan? Hah? Pas datang tadi, ada Bapak Ibu nih. Apa itu? Kalau kita merenungkan dunia cuma sebentar, sesaat nikmat sekejap, tapi di akhirat ya Allah, ganjaran-ganjaran yang enggak ada tara bandingnya. Hurul 'ain, bidadari yang bermata biru, yang luar biasa, yang luar biasa. Dan ini sudah ada tulisan ngarang, tulisan lakinya di surga itu tulisan ngarang. Makanya hai ibu-ibu yang ada di dunia, baik-baik dengan suami. Ketika dia terang-terang dengan suami yang saleh, istri suami piang yang di surga, itu betul-betul bidadari itu menegur, beradab dengan suami kita. Lu cuma di dunia loh, aku di akhirat. Sayangi dia. Kalau kamu kumpul dengan kami, sayangi dia, cintai dia. Wow. Pas tadi, itu gambarannya. Jadi orang itu bisa ketakutan yang bersangatan kepada Allah, membayangkan azab neraka yang menyala-nyala, dahsyatnya kubur, pedihnya sakaratil maut, ancaman dan murka Allah yang bersangatan. Maka ketika merasakan, membayangkan demikian, muncul ketakutan yang bersangatan kepada Allah, menunjukkan khauf. Hanya ya Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dikendalikannya nafsunya, terkendali kadar beliau lagi untuk maksiat, berbuat takutnya kepada Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ternyata orang yang bersangatan khauf kepada Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang bersangatan khaufnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, arti takut melanggar perintah Allah, takut kalau mendapat murka Allah, takut kalau dicabut iman menjadi su'ul. Allah yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Fa'alun lima yurid. Allah bebas berbuat sekehendaknya. Bisa saja orang yang ahli maksiat, Allah kehendaki jadi orang surga, di akhiratnya husnul khotimah. Bisa saja orang yang ahli taat, ahli ibadah, Allah murka kepadanya karena kesombongannya, matinya su'ul khatimah. Tuh lihat kayak bau sisa itu kurang apa ibadahnya? Berjalan di awan, muridnya sebanyak di awan, muridnya jadi awan sebanyak apa bau sisanya, tapi matinya su'ul. Hati-hati, jangan merasa aman dari makarnya Allah, jangan merasa aman. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Siapa yang akan ke surga? Semua ke surga, tapi Allah memilih. Maka kita meminta tolong Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim.
diriwayatkan ada seorang hamba Allah yang dipanggil pada hari kiamat. Ternyata amal buruknya lebih besar dari amal baiknya. Maksiatnya membludak, amal baiknya sedikit, amal jahatnya banyak. Sehingga orang tersebut diseret ke dalam neraka. Tiba-tiba ketika diseret ke dalam neraka, sehelai bulu matanya berkata, kan hari kiamat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Menyaksikan, mau tangan berkata, semuanya berkata, mulut dikunci. Dan ternyata ini yang berkata sehelai bulu mata berkata. Dan tapi yang salah paham, bukan bulu mata badai, itu hati badai lain lah. Bulu mata asli. Kalau kawat khusus untuk jamaah. Kalau usah dipakai bulu mata badai, aki badai kalau usah. Napas dia aja nah. Udah hampir namanya. Alih juga pilih pakai bulu mata badai itu kan bagi kita bisa alih. Nah. Ketika orang tersebut diseret ke dalam neraka, tiba-tiba sehelai bulunya berkata, "Ya Rabb," tidak bulu tadi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menangis karena takut kepadamu, niscaya Allah mengampuninya dan dibebaskan dari neraka." Itu kan jadi nabimu. Maka apa kata Allah? Berkat satu helai rambut yang kena tetesan air mata, karena takutnya kepada Allah, takutnya kepada murkanya Allah, lalu Allah mengampuni orang tersebut dan membebaskan dari siksa api neraka karena keberkahan satu bulu rambut yang menangis karena takutnya kepada murka Allah di dunia. Lalu malaikat Jibril berkata, "Hai Fulan bin Fulan, selamat, selamat, karena satu helai rambut yang ada di bulu matamu yang kau menangis takut kepada Allah." Jadi jangan anggap remeh Pak, tetesan air mata itu. Ujar Nabi, "La yalijun nara rajulun baqa min khasyatillah hatta ya'udal labanu bid-dar'i." Tidak akan dibakar di dalam neraka orang-orang yang bercucuran air matanya karena takutnya kepada Allah, takutnya akan azabnya Allah, takutnya akan siksanya Allah. Karena saking takutnya mengenang dosanya, mengenang kesalahannya, menangis, menyesal, minta ampun, bertobat, membaca istighfar, bercucuran air matanya, tidak akan dibakar ke dalam neraka. Maaf, kecuali air susu itu kembali ke dalam teteknya, itu mustahil. Dan orang yang khauf kepada makam Tuhannya mendapatkan dua surga. Surga pertama, surga di akhirat dengan segala macam kenikmatannya,
surga di dunia berupa lezatnya hati dalam taat ibadah, nikmatnya damainya jiwa lawan Allah. Coba aja orang namanya takut lawan Allah, banyak menangis ingat Allah, hatinya nyaman, jiwanya damai. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang bersangatan takut itulah ulamanya Allah. Mungkin ya ada terkenal sebagai ulama, tapi ini bersangatan takut pada Allah, itu ulamanya Allah, ahlullah. Di antara nanti hari kiamat, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kata-kata Bapak Ibu, haus kelewat haus, panas kelewat panas, berdiri di padang mahsyar, matahari 1 mil di atas kepala, dekat banget Allah. Dan tidak ada naungan waktu itu. Ada orang yang tenggelam peluhnya sampai ke lutut, lituhop, saking panasnya. Ada yang sampai ke perut, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke hidung, ada tenggelam dengan peluh, tergantung dosa, amal dan ibadahnya. Haus yang bersangatan, haus yang bersangatan, menegangkan, menakutkan, mengerikan. Semua orang lari tertolong kepada seluruh nabi-nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa kata mereka? Nafsi, nafsi. Jangankan menolong kalian, kami pun tidak tahu. Aku pun tidak tahu bagaimana nasibku di hadirat Allah. Hanya satu-satunya pemberi syafaatul uzma, Sayyidul Wujud Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan di hadrat Allah. Tidak ada naungan hari itu, melainkan hanya naungan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu golongan ini. Kita berharap termasuk salah satu dari 7 golongan, apalagi ke-7 golongan itu biar ampunnya, Masya Allah, 1 saja sudah bersyukur. Yang pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, yang bijaksana. Namaran pemimpin itu siapa? Jangan pian hanya presiden aja. Presiden iya, imam. Gubernur iya, imam juga kok. Bupati imam juga. Camat imam juga. Kepala desa, ya, kepala desa imam juga. Kepala sekolah imam juga. Kepala PK imam juga. Kepala rumah tangga suami imam juga. Nah, bagaimana kita bisa adil dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, dengan keluarga kita? Ini yang nanti hari kiamat
adalah imam yang adil, yang bijaksana, yang bisa menata keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Ini salah satu golongan yang mendapat naungan di hadirat Allah. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita, pemimpin kita, sekali lagi, pemimpin kita adalah pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang takut kepada Allah. Siapa orangnya? Terserah pihak aja situ. Menurut pihak aja. Okay. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah azza wa jalla. Pemuda-pemudi, anak muda yang semenjak mudanya, semenjak remajanya dalam taat ibadah sampai akhir hayatnya. Maka itu bagus banget Pak Ibu, anak mencetak ini, masukkan anak pian pada tamat SDK, masuk pondok. Setelah pondok mana aja, semua pondok bagus berataan. Pondok ini, masukkan. Yang penting alirannya ahlus sunnah wal jamaah. Ngalih Pak mencari anak muda nang. Coba aja cari di medis tuh. Kebanyakan mengaji siapa? Tuhan Tuhan. Anak muda sedikit. Tapi kita doakan mudah-mudahan anak muda Indonesia ini anak muda yang beriman, bermaksud golongan yang dapat naungan. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Orang-orang baik laki-laki ataupun perempuan yang hatinya terpaut dengan masjid, yang suka ke masjid, yang suka memakmurkan masjid, mengisinya dalam sholat berjamaah, mengisi dalam pengajian-kajian, dengan taklim, dihidupkannya rumah Allah dengan amal ibadah, senang menghidupkan rumah Allah, terpaut dengan masjid. Sehubungan dengan masjid ini ada dua makna, ada masjid secara zahir, ada masjid secara batin. Masjid zahir yaitu masjid-masjid yang ada di bumi ini. Masjid batin kan hatinya selalu sujud kepada Allah. Masjid maknanya sajadah yasjudu masjidan, tempat sujud. Hatinya selalu mengingat Allah, dimanapun berada selalu hatinya hadir di hadirat Allah. Kemudian selanjutnya yang mendapat taung di hadirat Allah, warajulani tahabba billahi jitama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang-orang yang bertemu, berkumpul, bersahabat karena Allah. Jadi kenapanya bakawa, kenapanya terikat, terpaut, berkasih sayangan, saling kasih sayang satunya, karena semata-mata karena mencintai Allah. Asbab bersahabat lawan ini tadi parah lawan Allah Ta'ala. Asbab berkumpul ini dekat lawan Allah Ta'ala. Seperti majlis kita atau majlis taklim mana saja, yang perkumpulan datangnya di majlis tersebut membuat hati kita dekat dengan Allah. Pertemuannya karena mencari ridho Allah. Ini salah satu golongan sudah. Jangan dilakukan lagi. Ini satu golongan yang dijanjikan dapat naungan di hadirat Allah. Biar Pak Ibu yang senang ke majlis taklim, ke majlis ilmu, yang pertemuan di sana mencari ridho Allah, dan karena Allah bersahabat kita, bakawan kita, akrab kita, bukan karena hartanya, jabatannya, kedudukannya, politiknya, bukan karena Allah. Bila kita tuh bakawan karena Allah langgeng sampai selawasan, kalau bakawan kan ada untingan itu keluar sugih kah, pasti ada memberi jauh kita. Untingan itu kah, untingan ini kah.
Insya Allah kalau orang tujuannya karena Allah tidak akan mengkhianati. Tapi kalau kepentingan yang lain, wah, udah perlu kawan bisa bantu. Apalagi zaman politik, musim politik nih, namun sedikit kata kampanye ada. Politik ada, jangan politik orang kita. Musim politik wayah ini tidak ada yang namanya teman sejati. Tidak ada musuh abadi. Teman sejati bisa jadi musuh. Musuh bisa jadi buktinya. Masih pakai salur, lihat di layar kaca, tahu ya sudah. Allah itulah politik. Mau kita doakan siapapun yang memberikan politik orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengayomi rakyatnya, masyarakatnya, anggota dewannya, karena mana kami beriman, yang bertakwa, yang cinta lawan Allah, nah, sayang lawan Allah. Nah, kemudian warajulun da'athu imratun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang laki-laki yang didatangi oleh seorang ratu sejagat dengan kekayaan yang berlimpah, merayu dan menggodanya untuk mengajak berbuat maksiat, diberikan hadiah, ditukarkan mobil sebuah, apartemen sebuah, emas sepikul, semuanya asal takut bersama ratu sejagatnya. Tapi apa kata Allah? Ini akhafullah. Aku takut dengan Allah. Aku gak berani takut dengan Allah. Tapi aku mau kalau kita nikah. Nah, lain pulang. Atau seorang wanita nih sama aja yang digoda oleh seorang pemuda kayak vulkan, tapi itu maksudnya sugih milioner, ya pemuda genteng tadi nih mobil LC, emas sepikul, apartemen 2 buah, duit ratusan miliar asal. Nah, kemarin aja apa dia ini akhafullah, maaf, gak ada apa-apa itu semua, ada Allah, aku takut kalau Allah Rabbal Alamin. Oh, kemudian orang yang di tengah malam menangis bercucuran air matanya karena takutnya akan murka Allah. Inilah di antara 7 golongan yang hari kiamat mendapatkan naungan di hadrat Allah. Para jamaah, barangkali ini dulu